Salam, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu Estomihi hari ini dengan topik Minggu, Yesus Anak Allah. Dengarkanlah Dia. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Betapapun sengsaramu
dengarlah hukum Taurat Tuhan yang diambil dari hukum Taurat yang kedua dengan artinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhidup dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontak kamu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Firman Tuhan, epistel bagi kita di ibadah kita hari ini yang diambil dari Mazmur 50, mulai dari ayat 1 sampai 6. Kita membacanya secara responsoria. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri di hadapannya. Api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umat-Nya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilan-Nya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Pujilah Juru Selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sambut firman Tuhan hari ini. Berita sukacita landasan khotbah di Minggu Estomihi terambil dari Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan yang menjadi topik, Yesus Anak Allah, dengarkanlah dia. Yesus Anak Allah, dengarkanlah dia. Saudaraku, saya rasa kita tidak ada lagi yang ragu dengan topik ini. Yesus adalah Anak Allah, dengarkanlah dia. Ini kali kedua dalam firman Tuhan pernyataan ini disampaikan dalam kitab suci. Pertama, ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus Anak Allah, dengarkanlah dia. Kemudian saat ini kembali pernyataan ini ditekankan kembali. Saudaraku, apa yang menjadi pesan dari pernyataan ini? Khususnya dari topik yang kita bacakan tadi. Ini yang perlu kita telisik lewat khotbah minggu hari ini. Yang pertama, terima dan cintailah dia. Terima dan cintailah dia. Bagaimana kecintaan kita akan firman Tuhan, akan Tuhan yang telah datang itu? Apakah kita sudah menjadikan Tuhan itu di atas segalanya? Kita harus lebih cinta dan lebih taat, lebih kasih, lebih hormat, dan lebih yakin kepadanya daripada segala-galanya. Ini saudaraku, berarti orang yang mencintai itu
harus rindu bergaul, hidup bergaul dengan Dia. Sudah sejak kapan kerinduan kita ini tertanam dalam hati kita untuk hidup bergaul dengan Tuhan? Apakah firman Tuhan sudah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita? Atau hanya sisa-sisa waktu kita saja kita baru datang ke gereja? Firman Tuhan hari ini menyatakan, hiduplah bergaul dengan firman Tuhan. Sebab dengan hidup bergaul dengan firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, dengan mendengar firman Tuhan, dalam Roma 10 yang dikatakan, ayat 17 dikatakan, Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Artinya, kalau kita mendengar firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang beriman. Hanya melalui itulah kita memperoleh iman kepada Tuhan. Oleh karena itu, jadikan firman Tuhan menjadi santapan rohani dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai aktivitasmu dengan hidup bergaul dengan firman Tuhan. Lihat, saudaraku, kunci sukses dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, dahulukan kerajaan Allah. Dahulukan cintai firman Tuhan dalam kehidupanmu. Jika itu, maka kamu akan beroleh iman untuk melakukan segala tindakan kita. Maka, jika topik minggu kita ini hari ini menyatakan Yesus adalah anak Allah, cintailah Dia. Oleh karena itu, lihatlah sejauh mana kecintaanmu untuk mendengar firman Tuhan. Yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Turutilah Dia. Nah ini, kalau dikatakan dengarkanlah Dia, berarti kita harus yes kepada Dia, no kepada yang lain. Turutilah Dia. Berarti kita akan menjadi pelaku firman Tuhan itu. Apa yang kita dengar itu harus mewarnai hidup kita. Harus mewarnai mulai dari pola pikir kita, cara kita bertutur kata, cara kita bersikap, hingga cara kita bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Cara kita untuk meraih sukses, cara kita untuk mengalahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi pun. Turutilah firman Tuhan. Itulah orang yang menerima Dia. Turuti perintahnya. Karena perintah itu mengandung janji, saudaraku. Karena ada janji nanti yang akan kita terima kalau kita menuruti firman Tuhan itu. Oleh karena itu, firman hari ini menyatakan kepada kita, turuti perintahnya. Jangan cueki, jangan abaikan. Di sana segudang berkat telah disediakan. Karena tadi Matius 6 ayat 33, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah ini, turuti Dia dalam kehidupanmu. Apa keinginan Tuhan dalam kehidupan ini yang akan kita lakukan? Perbuatan baik, kasih, yaitu kasih kepada Dia dan kasih kepada sesama. Perbuatlah perbuatan yang baik kepada sesamamu. Sejauh mana kita berguna, bukan hanya pada diri kita lagi, tetapi kita berguna bagi luar diri kita. Inilah orang yang menuruti firman Tuhan. Perbuatlah perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupanmu. Yang ketiga, saudaraku, jika firman ini, tema ini menyatakan Yesus anak Allah, dengarkanlah Dia, berarti andalkanlah Dia. Andalkanlah Dia. Ini orang bijak pernah berkata, apa-apa itu tidak akan menjadi apa-apa kalau tidak kita apa-apakan. Kalau Dia sudah menyatakan kesiapaannya lewat firman hari ini, bagaimana kita mengandalkan Dia? Kalau kita percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang telah menjadi manusia. Inilah Minggu Estomihi menyatakan kepada kita, Allah benteng pertahanan hidupku. Andalkan. Ada susah, ada persoalan kamu hadapi dalam kehidupanmu, andalkan Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa pikiran kita tidak cukup kuat untuk mengatasi persoalan kita. Apa kemampuan kita
tidak cukup kuat untuk mengatasi segala derita yang kita hadapi dan bahkan kesuksesan yang kita impikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena terbatas. Oleh karena itu, Dia yang unlimited, yang tidak terbatas itu, andalkan Dia. Buat Dia gunung batumu, benteng pertahanan hidupmu. Maka sekalipun ada persoalan menghampiri hidup kita, kita akan dapat tenang melaluinya. Bahkan tidak mungkin persoalan itu menjadi media yang Tuhan telah siapkan untuk menghantar kita kepada labuan di depan sana. Karena apa? Karena kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah hanya mengandalkan kesiapaanmu, pikiranmu, kebolehanmu, jabatanmu, tetapi andalkanlah Tuhan, sebab Dialah yang dapat menjawab segala persoalan hidupmu. Yang terakhir, saudaraku, bagaimana cara kita untuk memperoleh semuanya itu? Hanya satu yang ditawarkan dalam firman ini: keluarlah dari zona nyamanmu. Petrus mewakili para murid itu, barangkali juga mewakili kebanyakan pikiran orang banyak. Dia mau tinggal tetap dalam zona nyaman. Setelah melihat kemuliaan Tuhan di Gunung Tabor, Yesus berubah wajah tadi. Yesus sedang berbincang-bincang dengan Musa dan Elia dalam kemuliaannya. Tuhan, betapa senangnya kami di tempat ini. Nah, ini saudaraku, sering kita merasa demikian. Betapa senangnya nikmat hidup ini. Tidak mau berkeringat, tidak mau berjuang, tidak mau susah. Yesus mengajak Petrus dan murid-muridnya untuk turun gunung dari Tabor itu. Nah ini, untuk menerima realitas kehidupan sehari-hari. Realitas kehidupan, hadapilah itu. Itulah yang Tuhan inginkan. Jangan tinggal tetap dalam zona nyamanmu, tetapi harus mau bekerja, harus mau berkeringat, harus mau berjuang, harus mau belajar bagi para pelajar untuk meroleh kesuksesan pendidikan. Nah ini, berusahalah. Ini mutlak menjadi bagian kita. Bagian kita adalah berusaha. Nanti Tuhan akan menyempurnakannya. Maka benarlah Yesus adalah anak Allah. Dengarkanlah Dia. Maka benarlah kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima Yesus sebagai anak Allah yang telah menjadi manusia. Amin. Kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan Allah Bapa di surga atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menguasai hati dan pikiran kami. Dan bahkan memperbaharui kami, semangat kami untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Kami telah menerima Engkau menjadi juru selamat kami. Mari terus berkatilah kami Tuhan. Dan kami akan mengandalkan Engkau Tuhan dalam semua aspek kehidupan kami. Agar kami menjadi alat kesaksian-Mu di dunia ini. Kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu, pendengar, pengikut khotbah minggu online ini dimanapun berada. Mari Tuhan berkati mereka yang di perjalanan, yang sedang menderita sakit penyakit, yang dalam pekerjaannya, dimanapun mereka, di rumah atau di tempat-tempatnya. Tuhan, sertai mereka semuanya. Lindungi mereka dan berkati. Kuatkan yang bersuka cita, teguhkan hati dan pikirannya agar Engkau tetap dipuji dan dimuliakan. Yang susah, hiburkan Tuhan. Yang menderita penyakit, tumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, memberi kesehatan kepada mereka agar sehat dan dapat beraktivitas. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah anak Allah yang telah menjadi manusia, yang menjadi juru selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Di bagai topan dunia, Tuhanlah pelindunganmu. Kendati guncang semesta,
Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kami atas nama Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta, mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.